Pokoknya di sini kita akan mempresentasikan materi bisnis analytics for small medium enterprise. Nah, di sini kami akan membahas mengapa sih data itu penting buat UMKM dan bagaimana UMKM bisa memanfaatkan data mulai dari ini. Kami dari grup 2, saya Muhammad Faisal dengan 26021394. Dan saya Anandito Akbar Putra dengan NIM 2602130382. Dan saya Novelia Diva Angelina dengan NIM 2602193364. Di kesempatan kali ini kita akan bahas mengapa dan bagaimana UMKM bisa memanfaatkan business intelligence dan data analitik untuk mengatasi masalah operasional sehari-hari. Kita melihat fenomena yang terjadi sekarang di mana keputusan berbasis data optimalkan atau pemahaman dan untuk mengurangi pemborosan stok. Dan di akhir sesi, kami juga akan kasih angka praktis dengan memulai pakai tools sederhana seperti Spreadsheet hingga Power BI. Jadi harapannya semua UMKM tapi bisa langsung mulai menaikkan efisiensi dan efektivitas. Sebelum masuk lebih jauh, mari kita samakan dulu pemahaman soal dua istilah ini. Yang pertama, apa sih itu business intelligence? Business intelligence adalah proses mengumpulkan, mengelola, dan mengkajikan data bisnis. Tujuan dari business intelligence ini adalah untuk memiliki perusahaan bisa mengambil keputusan yang lebih dalam dan singkat. Fokus pada business intelligence ini seperti menjawab pertanyaan apa yang terjadi di sekarang dan apa yang akan terjadi di bisnis kita di masa depan. Sedangkan kemudian yang kedua, data analytics. Data analytics adalah ilmu yang menganalisis data historis untuk menentukan data dan trend. Fokus pada pertanyaan data analytics ini adalah mengapa dan kapan itu terjadi pada bisnis. Jadi secara umum kan, ini sudah lagi memberikan gambaran kondisi sekarang dan prediksi ke depan terkait bisnis yang ada saat ini. Kemudian untuk data analytics ada memberikan gambaran terkait apa sih yang telah terjadi saat ini pada bisnis. Selanjutnya, key challenge for UMKM tanpa data. Sekarang kita lihat masalah yang sering muncul UMKM kalau nggak pakai data. Misalnya, banyak UMKM yang masih mengandalkan intuisi. Akibatnya, keputusan bisnis jadi sering tebak-tebakan dan FOMO. Ini sering menyebabkan kesalahan operasional dan terbuang sia-sia. Masalah pertama yang paling krusial adalah inventory management, di mana barang yang tidak laku menjadi numpuk dan terjadi kerugian, sementara barang yang laris malah habis di saat kerja tersebut. Yang kedua, yakni adalah customer blind spot dan forecasting yang lemah. Sebab UMKM tidak tahu siapa pelanggan setianya dan kesulitan memprediksi penurunan penjualan musiman atau besar. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Andi. Ya, lalu kenapa sih data itu sangat penting? Di sini aku akan ngejelasin 5 manfaat utama terkait data. Yang pertama ada smarter decision making, di mana data mengganti asumsi dengan fakta konkret untuk setiap strategi bisnis. Yang kedua, operasional efisiensi. Data membantu meminimalkan pemborosan stok dan mengoptimalkan jadwal kerja karyawan. Yang ketiga, ada trend anticipation, di mana data dapat membantu kita untuk memprediksi dan bersiap-siap menghadapi musim yang ramai dan lebih awal dibanding kompetitor. Yang kelima, stronger competitive edge. Dengan data, UMKM bisa beroperasi secara efisien dengan perusahaan besar. Lalu slide selanjutnya, kita ada salah satu study case yaitu kafe di Bandung, di mana kafe di Bandung ini profitnya tidak stabil dan pemborosan operasionalnya tinggi.
Dan masalah yang sedang mereka hadapi yaitu tidak tahu menu mana yang benar-benar menguntungkan. Aksi yang mereka ambil, mereka menganalisis 3 bulan data transaksi dari sistem kasir digital. Dari situ, mereka menemukan 5 menu yang paling laris dan 5 menu yang paling tidak laku. Menu yang tidak laku akan dihapus dan dialokasikan ulang untuk jam sibuk, pukul 4 sampai 7 sore. Hasilnya, profit bersih naik 20% dan pemborosan bahan baku turun sangat signifikan. Kecepatan layanan di jam sibuk juga membaik karena penjadwalan staf dan produk yang lebih tepat. Study case selanjutnya, Study case selanjutnya yaitu ada seasonality analysis di Bali, di mana salah satu toko kerajinan di Bali, mereka menghadapi fluktuasi penjualan yang sangat ekstrim, terutama saat musim libur nasional, di mana mereka kewalahan untuk mengatur stok. Tetapi saat low season, pemasukan nyaris nol. Dan aksi yang mereka ambil, mereka menggunakan 2 tahun data penjualan bulanan dan data asal pelanggan dari Google Sheets. Dari situ, mereka melakukan demand forecasting untuk memprediksi bulan yang akan ramai dan menyesuaikan desain produk berdasarkan asal pelanggan. Hasilnya, biaya produksi turun 15% karena persiapan stok lebih awal dan pemasukan tetap stabil di low season lewat promosi internasional yang terarah. Lalu selanjutnya, sekarang pertanyaannya, bagaimana sih kita sebagai UMKM memulai menggunakan data secara maksimal? Yang pertama, kita harus mengumpulkan data. Untuk sekelas UMKM, kita harus mencatat setiap transaksi harian, bisa dari struk digital, Google Form, ataupun Excel sederhana yang membantu kita untuk mengumpulkan data. Yang kedua, pilih tools yang gratis seperti Google Sheets ataupun Microsoft Excel yang paling mudah. Tinggal pakai fitur pivot table atau chart. Langkah yang ketiga, yaitu memulai hal yang kecil dan konsisten. Fokus saja ke salah satu metrik, misalnya penjualan harian atau 5 produk terlaris. Yang penting kita konsisten untuk mendata transaksi setiap harinya. Ingat satu hal penting, data itu bukan musuh. Data adalah teman terbaik bisnis kita. Mulai hari ini, kita sebagai UMKM harus bisa mengumpulkan data penjualan, membuat satu chart sederhana, dan kalian akan paham seberapa besar dampaknya untuk usaha kalian. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Novelia. Oke, sekarang tools analytics populer. Untuk alat analisisnya ada 2 kategori populer. Kita bisa pilih sesuai ukuran bisnis dan kemampuan tim. Pertama, ada Microsoft Excel atau Google Spreadsheet. Tools ini cocok untuk usaha mikro dan kecil karena mudah dipakai, tidak perlu coding, dan cukup untuk kebutuhan harian. Tools ini penggunaannya untuk laporan penjualan, analisis stok, pivot table, dan dashboard sederhana. Yang kedua ada R atau Python. Tools ini cocok untuk usaha menengah dengan volume data lebih besar. Sangat kuat untuk analisis statistik mendalam, prediksi tren, dan otomatisasi. Namun, tools ini dibutuhkan skill programming atau bantuan data analis. Slide selanjutnya ada tools visualization. Selain tools analisis, ada juga tools visualization atau untuk mengubah data jadi tampilan yang mudah dipahami. Ada Microsoft Excel atau Google Spreadsheet bisa buat grafik dan chart sederhana dengan cepat. Cocok untuk UMKM yang baru mulai dan ingin lihat tren penjualan, perbandingan produk, atau performa harian. Kemudian ada Power BI atau Tableau, bisa buat dashboard interaktif yang lebih profesional dan dinamis. Bisa tampilkan banyak metrik sekaligus, bisa diklik, dan update otomatis. Tools ini cocok untuk monitoring bisnis secara menyeluruh. Selanjutnya, oke, ada conclusion and strategic recommendation.
Sebagai penutup, ini rangkuman poin pentingnya. Pertama, data adalah bahan bakar untuk UMKM naik kelas. Mulai dari yang kecil, kumpulan data harian, pakai tools gratis seperti Google Spreadsheet, dan Power BI. Lalu analisis cukup 5-10 menit sehari. Keputusan berbasis data akan lebih akurat, efisien, dan menguntungkan. Kedepannya, ini peluang yang bisa UMKM manfaatkan, memahami pelanggan lebih baik dan menaikkan loyalitas. Kemudian memprediksi tren penjualan dan mitigasi resiko untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi pemborosan. Meningkatkan daya saing melawan kompetitor yang lebih besar. Next. Dan ini ada beberapa referensi yang kita kumpulkan. Dan cukup sekian presentasi kami soal bisnis analitik for small medium enterprise. Semoga bermanfaat dan bisa jadi langkah awal buat UMKM di sekitar kita untuk mulai pakai data. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai bertemu di kesempatan selanjutnya.